warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Pranata Kasim dengan NIM 431419064 dari kelas B Pendidikan Biologi mahasiswa semester 6. Baik, langsung saja tugas topik 2 yang pertama adalah pilih salah satu contoh strategi metakognitif yang dapat dilatihkan selama proses pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua itu, buatlah contoh penerapan dari strategi belajar tersebut yang dapat melatih peserta didik untuk dapat mempromosikan kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, jelaskanlah penerapan contoh metakognitif tersebut dengan menggunakan media berupa video berdurasi 15 menit. Seperti yang kita ketahui, secara konsep itu metakognitif mengacu pada kemampuan seseorang untuk berpikir tentang cara kita berpikir. Kemudian, metakognitif itu mendefinisikan sebagai pengetahuan dan kontrol yang dimiliki seseorang terhadap cara berpikirnya atau aktivitas belajarnya. Dalam arti lain, metakognitif itu kemampuan pembelajaran dalam merencanakan, mengevaluasi, dan mereplikasi cara belajarnya, sehingga menemukan strategi yang efektif untuk belajar secara mandiri dan mampu memformulasikan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mempelajari lebih lanjut. Contoh sederhana yaitu di mana siswa mampu menggunakan strategi pembelajaran metakognitif, yaitu contohnya siswa B dan siswa C itu diminta untuk menyusun sebuah teks naratif dalam bahasa Inggris. Siswa B tersebut kesulitan untuk memulai teks, sementara siswa C itu mulai menulis dengan menerapkan struktur dan filter kebahasaan teks naratif secara sistematis, sebagaimana yang telah dipelajari siswa B. Siswa B kemudian mencoba merefleksikan kembali teks-teks narasi berupa legenda-legenda populer, cerita-cerita yang pernah didengar, dan lainnya. Kemudian mengaitkan dengan struktur teks yang pernah diajarkan di kelas. Tidak hanya itu, siswa B ini menunjukkan cara yang lebih efektif dalam memahami teks naratif sejenis lainnya dengan menjadikan sebagai model teks yang dapat diikuti sebagai pedoman. Penulisan siswa tersebut berpikir bahwa masing-masing teks memiliki perbedaan kata yang berbeda, sehingga dia memutuskan untuk mencari teks naratif sejenisnya. Misalnya, legenda-legenda Nusantara yang memiliki kesamaan fitur. Contoh di atas menunjukkan siswa B telah mampu menggunakan strategi metakognitif dalam pembelajaran, di mana siswa B ini mampu mengidentifikasikan kesulitannya menemukan pemecahan masalah, mereplikasi, dan mengevaluasi menyusun pembelajaran yang akan dijalankan yang dapat menyusun teks naratif. Dalam lingkungan pembelajaran di sekolah, strategi metakognitif ini sangatlah penting untuk diterapkan. Jumlah penelitian bahwa mengajar strategi metakognitif ini mampu meningkatkan hasil belajar siswa dengan hal-hal positif. Anak-anak yang sejak dini dilatih menggunakan strategi metakognitif menunjukkan hasil yang positif pada hasil belajar dan beradaptasi mereka baik di sekolah maupun di luar sekolah. Langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan, yang pertama ada free assignment, yaitu guru menulis beberapa pertanyaan terkait materinya sebelum meminta siswa untuk menuliskan pada selembar kertas tanpa menulis nama. Pertanyaan terkait tentang topik, kendala tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Guru itu meminta siswa untuk mendiskusikan mengapa hendak muncul pemecahan masalah dan apa yang akan dilakukan jika terjadi pada situasi yang sama. Yang kedua itu ada jurnal replikasi. Setiap akhir pembelajaran, siswa diminta menulis replikatif tingkat dengan pertanyaan-pertanyaan paduan seperti apa yang harus dipelajari, apa yang sudah dipelajari, apa yang belum dimengerti, mengapa tidak dipahami, bagaimana perasaannya ketika mempelajari materi tersebut, dan seterusnya.
Yang ketiga ada model KWL. Langkah-langkah pada awal pembelajaran, siswa itu diminta membuat tabel yang berisi 3 kolom. Apa yang diketahui, apa yang dipelajari, apa yang ingin dipelajari. Di awal pembelajaran itu, siswa mengisi kolom no dan want atau mengapa dan apa. Pada akhir pembelajaran meminta siswa untuk mereplikasikan apa yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian ada perangkat organization. Ini dapat berupa checklist rabik atau peta konsep. Siswa tersebut diminta mengisi replikasi berupa checklist atau peta konsep terkait replikasi pembelajaran. Yang kelima ada thinking alot. Di sela-sela pembelajaran itu, guru dapat secara periode menanyakan kepada siswa tentang apa yang telah diketahui atau dipelajari. Jika siswa tersebut kebingungan, tanyakan apa yang tidak dipahami atau tidak dimengerti. Minta mereka memecahkan masalah sendiri disesuaikan dengan pengalaman masing-masing siswa tersebut. Kemudian ada explicit. Explicit ini berupa langkah-langkah atau siklus pembelajaran yang secara eksplisit diajarkan kepada siswa. Contohnya, dalam pembelajaran bahasa Inggris berbasis teks, model pembelajaran ini biasanya digunakan. Di antaranya reading, selanjutnya di mana masing-masing tahapan secara eksplisit ini diajarkan kepada siswa. Dengan model eksplisit seperti mudah memanfaatkan pada siklus belajar apabila menemukan suatu kendala dalam pembelajaran. Intinya, metakognitif itu suatu kesadaran berpikir tentang apa yang kita ketahui dalam konteks pembelajaran. Siswa harus mengetahui bagaimana cara untuk belajar, mengetahui kemampuan dan mortalitas belajar yang dimiliki, dan mengetahui strategi belajar tersebut untuk belajar lebih efektif. Nah, itu saja yang saya perlu presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.